Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Alif. Alif toh nak namamu? Salah nak? Di sini. Di sini bukan. Sini. Tarik ini nak, tarik. Tarik ini. Ya. Tarik. Keras. Dia tidak melempar pak, jadi kecil sekali. Sekali tangan yang tulis nak. Saudara kasih begitu saja nak, kasih begitu aja nak. Makan sama Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang sama Alif di kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kuning, enggak ada sambalnya. Ini udah ambil telur. Tidak sambalnya guys. Anak pakai guntingan telisnya. Udah tak bukan. Tulis sambil gunting dulu. Bisa tidak? Harus patah gini mana? Jangan. Ada mie tulis. Bisa mie terbuka. Terbuka mie. Terbuka mie tulis. Terbuka mie. Bisa? Ya sudahlah. Makan sama Alif. Ini tidak enaknya, tidak ada sambal. Dia tidak kasih sambal itu orang. Tidak enaknya dia tidak pakai sambal. Lain-lain dirasa tidak pakai sambal. Pakai telur mata sapi. Sama Alif. Tidak sekolah Alif hari ini. Oh, masih liburan sekolah? Sampai tanggal berapa bro? Senin, tanggal 13. Sekolah, 14 sekolah. Oh, sekolah hari Senin? Aduh, enggak enaknya dia enggak ada sambal. Hari Jumat enggak? Ibu Nur ambil nih kok. Yang saya. Ibu Nur enggak ada sambal ya? Enggak dikasih sambal juga Ibu Nur? Tidak, sama saya bangun. Tidak bisa makan sambal bangun. Hampir tuh kacang di nasi kuningnya Ibu Nur. Anak ya? Itu telur mata sapi nak? Tidak mau? Itu ada sambal dah. Kalau makan bangun ya bu. Ibu Nur bisa makan tidak pakai sambal? Mang saya bukan memang ada mang aku. Saya juga makut. Tapi enggak bisa. Pokoknya harus pakai sambal. Sama aku, Ibu Nur, 5 hari saya sakit. Lambung, kambuh. Tapi tidak masuk gut kita tahu. Masuk nih karena saya begitu terus, telat makan, tidak makan nasi, sesak nafas, sesak nafas menurun, sesak nafasku parah. Kalau sudah kambuh lambungku itu sesak nafasku kayak siksa sekali. Saya begitu terus. Cuma saya minumkan air putih terus, minum lagi air putih. Begitu terus kalau sudah kambuh lambungku, baru begini terus saya budur ya. Keluar terus. Jangan lama. Yang lain lagi dibahas. Tapi saya tidak bisa. Harus pakai sambal. Biar mah, biar apa, biar lambung. Harus pakai sambal Ibu Nur. Makan dulu. Hah? Ibu Nur sudah lama ya tidak makan sambal. Kalau saya sampai sekarang sakit dari bulan berapa itu saya kena vertigo juga gara-gara itu lambung. Gampang.
Tapi terlalu sakit kerja pulang bangun. Ya bener, kemarin tuh 5 hari saya tak kapar. Tidak masuk kantor, drop, capek pindahan. Baru ini suamiku tidak suka lagi. Kenapa lu? Dia minta pindah. Dia tidak betah, panas. Panas sekali. Panas sekali mana? Tidak ada pun. Tidak pakai. Langsung dong. Panas sekali. Kalau siang saya libur hari Sabtu Minggu, sudah saya buka pintu di depan, kan jualan tuh. Buka pintu di depan satu pintu buka pintu di belakang, tetap panas. Pokoknya mandi keringat terus. Kipas angin itu tidak ada rasanya, itu kipas angin panas, anunya kipasnya. Panas. Hanya tengah-tengah itu kok. Kebakaran kalau itu dari sini. Saya yang pertama, yang pada bawah tanah kosong. Baru saya yang pertama, kios pertama, kios kedua jual buah. Kios ketiga itu kayaknya apa namanya? Enggak tahu apa namanya itu kios ketiga itu, warung makan kayaknya. Soto kah, bakso kah. Kios ketiga belum dia buka. Kenapa di pada bawah kemarin itu? No? Di pada bawah kemarin itu. Kenapa bener? Di BT-BT. Di BT-BT. Saya mau jualan itu oleh-oleh khas Morowali. Kalau di BT-BT tidak bisa jualan, situ terlalu kecil tempatnya. Kalau di pada bawah panjang dia tempatnya, iya panjang. Baru hasil melungkup, habis saya taruh di belakang, luas. Hasil melungkup, luas halamannya di belakang. Bisa taruh hasil mulung di situ. Kalau di BT-BT, hasil mulungku saya taruh di teras. Jadi tidak bisa jualan. Saya taruh di teras hasil mulung. Karena di belakang tidak ada tempatnya. Di belakang itu pondasinya yang punya tempat. Tidak enak saya taruh hasil mulungku di pondasinya toh. Jadi saya taruh di teras depan. Jadi tidak bisa jualan. Ada semua hasil mulungku di depan. Saya taruh. Baru kecil sekali. Dibuka itu pintunya kios. Yang di BT-BT cuma berapa meter buat tempat sholat, tempat tidur nih. Enggak disekat. Kalau di pada bawah saya sekat pakai lemari kayu. Nah, bro, ambilin telurnya. Anak telurnya nak. Terpaksa nasinya dibawa pulang. Terpaksa Ibu Nur kasih habis itu nasinya Nata. Terpaksa nasinya dibawa pulang ini. Kasih mama nak. Nggak boleh buang-buang makanan. Nasinya saya bawa pulang. Ibu Nur ya ambil ini telur. Nggak ada di sana. Nggak tahu ambil telur. Oh. Mau saya. Telur itu kebalan. 2 telur. Terpaksa ini bawa pulang, sisanya nasi kuning. Jauh saya pun. Lauknya dimakan. Oh, bawa beli bahan begitu. Bawa pulang ini. Apa yang ditambah apa lagi ini? Ini tak habis. Bawa pulang. Ponakanku sering Ibu Nur kalau saya bawa pergi ke Kendari, ke Bungku. Tidak apa-apa saya itu. Saya tunggu dorang selesai. Tidak ada yang dia orang kasih habis tuh makanannya. Dari berapa orang, dorang itu 4 orang, 3 orang yang saya bawa. Tidak ada yang dia kasih habis makanannya itu. Jadi saya tidak berpesan, saya tidak berpesan. Makanannya dorang yang saya kasih habis semua. Dorang 3 atau dorang 2 saya bawa tuh. Makanannya dorang yang saya kasih habis. Jadi saya tidak berpesan. Dorang bisa pesankan. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Makanya saya tidak berpesan. Paling saya berpesan minum saja. Kalau makan, makanannya dorang yang saya tunggu. Dorang makan selesai tidak habis, saya yang habiskan. 2 telur. Pada baho. BT-BT. Saya sewa itu.
Ini pada bangsa sewa juga. Apa yang pernah tanya saya nih? Nah, Ibu itu tinggal di mana? Aduh, jangan tanya saya bilang pindah-pindah terus. Saya itu yang saya tahu beliau itu cuma ketemu di kantor, saya bilang begitu. Tahu saya bilang beliau, dia Bu Nur. Mungkin dia bilang, yuk kata itu tidak pernah. Nanti pas waktu saya mau urus apa itu ya kemarin BPATB yang tertukar MPTD-nya. Orang dinas bertanya saya. Lalu Saya dikenal. Lalu kan yang kenal juga. Pendapatan saya kita ditahu kok. Koordinator anu dibilang dia anunya operatornya Labota itu begitu orang di sana. Ya Kak Bu Nur. Hanya orang yang tahu kita di buku. Nggak bisa. Karena kan operator di desa-desa kan ditahu itu. Kayak di Topogaro, Sahabat tambah. di Tondo ya, di Tondo. Di sini. Dan nanti saja kalau untuk wilayah Labota itu dibilang kalau ibu di situ operator ibu Eci satu. Kalau Ibu Eci, saya tahu Ji. Terus Berapa kali datang di sini di kantor sama Mamir dia. Kita dia ada juga dari BPS, tapi dia tidak tahu namanya kita cuma dia bilang ada ibu yang bajilok itu. Saya bilang Boris, nah itu kalau tidak salah namanya itu operator medianya tuh di Labot. Saya bilang iya benar dia operator di sana. Kan tahu kita untuk orang-orang. Jarang datang di sini, sudah berapa kali datang. Mbak Input itu. Ada yang tahu kita iya, yang tahu kita. Mbak Input sama Mamir. Di bank juga. Kalau di BRI, Andri Ji, Den David, Den Pak Adi. Tapi kayaknya semua ada tahu. Bobby, Juan, itu sih kalau di BRI. Kalau dan Bobby kan memang aku. Mak sahabat tambah lagi. Kenapa ya, Bu? Tinggal sedikit nih nasi kuning ini mau dibawa pulang. Tetap saja. 2 porsi guys saya. Cuman satu tidak ada sambelnya. Ibu Nur selalu masak atau beli? Memasak, kalau saya mepet, Beli. balik masak, tapi kan nasi di restoran standby terus. Ini sudah tahu juga di banget di restoran. Iya Allah, Masya Allah. Siapa yang jagain Ibu Nur Anata kalau pergi begini dan dia ini? Ada kakaknya yang perempuan. Oh, kakak yang perempuan yang jaga itu ada yang kecil. Jadi kalau kayak ini kan mereka sudah masa-masa aktif sekolah tuh, jadi kalau pagi kalau kayak berdesak sebab yang kecil itu kemarin daripada saya punya pekerjaan tidak jalan. Saya juga sebentar kuliah nih. Sama. Banyak sekali aktivitasnya Ibu Nur. Soalnya saya kejar juga mau sampai kapan saya begini terus. Kuliah online. Di Palu. Oh Kendari. Oh jadi berarti nanti wisudanya. Kendari. Kemarin Ibu Nur daftar ke Kendari atau online? Keluarga di sana tuh. Masa di luar? Iya di. No. Mati lampu. Di luar juga nggak ada jaringan. Mati lampu di luar juga nggak ada jaringan. Ibu Nur ambil hukum. Suamiku dulu hukum juga di Muhammadiyah Kendari. Hukum. Ibu Nur apa? Muhammadiyah atau di mana? UT itu apa? Universitas? Oh. Yang terkenal hukumnya Muhammadiyah toh? Saya kan sejarahnya saja. S2-nya. Bukan S1. Saya kan S1-nya di teknik sipil. Salah masuk saya di sebenarnya. Tadinya saya harap di pengukuran, ternyata di pendaftaran hak atas tanah. Tidak sesuai. Terus sudah jalan ini maksudnya sudah terlanjur kecebur tuh. Jadi tidak mungkin semua naik ulang. Sudah lah saya bilang ikut alur lagi. Ya sudah. Jadi 2 minta nanti titelnya ini Bu Nur. Tapi saya lebih ambil nanti ke hukum saja. Titelnya Ibu Nur nanti yang sekarang apa namanya? ST Sarjana Teknik. Saya kan orang tahunya di hukum, jadi saya tidak pernah pakai anak itu. Teknik. Sama sarjana teknik perempuan keren Ibu Nur. Ibu Nur di kampusku dulu di STIM Dipa itu Makassar. Teknik itu tidak ada yang bodoh, pintar semua orangnya. Ibu Nur termasuk orang yang pintar.
Pokoknya itu anak teknik Ibu Nur. Tidak ada yang bodoh, itu anak teknik, pintar semua di kampusku. Dari mama bodoh. Tidak, pintar mamamu. Mamamu ibu cerdas. Itu yang bilang bapakku almarhum lalu punya pesan. Dan aku terlalu pintar nak. Makanya begitu, tidak bagus. Apalagi kalau ada di otonomi daerah, kan bapakku otonomi daerah. Pejabat dulu tuh, bapakku juga daerah. Dia bilang, engkau terlalu apalagi kalau di otonomi daerah, kasihan kok. Kalau bukan kok anak daerah, buang kok. Oh iya, dia tetap saya. Nah, jadi kalau memang kau sudah masuk di BPN, kalau memang yang bisa kau kau jangkau gitu, tapi kalau tidak bisa, angkat kau tidak tahu. Biar meskipun kau tahu sebenarnya. Biar kurang bodoh kok. Karena otonomi daerah ini kejam dia bilang. Dan memang aku terus nggak berani. Kalau tanya, Pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, padahal tahu. Ada juga yang sudah tahu memang saya tulis tuh. Bilang aduh jangan diambil tuh. Soalnya dia itu anak orang keluarga begini, orang keluarga begitu. Cuma saya bilang, ini bapak mama bukan di saya. Saya punya prinsip begitu tulis. Ada bapak, bukan saya pejabatnya, bapakku. Sampai saya di DPN pun waktu itu tulis, tidak pernah saya jual namanya bapak. Nanti di Morowali ini baru saya jual namanya keluarga gara-gara terus saya makan waktu pertama gara-gara ikut itu bapak kemarin pulang. Akhirnya saya lepas nih, saya mendekati sama keluarga, jual beberapa keluarga punya nama di sini karena kakek nenek juga. Udah baru kali sama tembus-tembus ini termasuk ini semua yang saya tembus-tembuskan ini. Sampai itu makanya ada itu abah. Iya, abah itu kan kaget. Ibu kita dari mana? Dia tanya silsilah keluarga aku. Bayangkan silsilah keluarga aku ibu Lis. Jadi kita nama tuh muka. Silsilah keluarga aku hubungannya dengan masalah saya berurus anak. Alhamdulillah. Dia heran kenapa bisa tembus-tembus ini ibu ini. Apa dia pakein ibu? Nanti pas ditanya siapa kakekmu, siapa nenekmu, siapa orang tuamu, itu astaga dia bilang pantas. Orang dikenal sekali kalau ini paling. Nah, situ dia sudah tidak ada. Sampai dia tanya kenapa bisa punya penyerahan itu. Ibu Rizko kenapa bisa saya tembak di bank? Saya bilang tante orang BRI. Baru bukan apanya manajernya lalu di sini di kancah bukan di unit yang di sebelah ini. Manajernya tanteku di situ pernah 2023. Oh, saya punya tante di situ. Jadi aku pantas dia bilang kita bisa tembak di BRI. Dan memang saya kan dari dulu waktu saya resign dari pertanahan saya langsung memang ke notaris. Notaris memang rekanan ke BRI. Jadi dia sudah tahu sampai 9 unit loh tulis saya di Kota Palu. Saya pegang itu masalah. Kenapa Ibu Nur pindah Morowali? Oh iya. Maling kundang. Terus kita tanya, apa lagi yang bikin saya susah? Maling kundang. Sama tulis di Morowali ini saya rasa betul-betul kita itu bagus. Pemulung itu yang di kantor-kantor yang begini botol-botol saya itu pokoknya kasihan kalau sudah ada itu orang buang seng-seng dipungutnya lagi. Kalau sudah itu baliho kalau terpapang yang aneh-aneh kita cabut lagi supaya bisa bikin kayak rumah-rumah untuk sementara. Saya juga mulung sampai di sana ya di Tabo tapi gara-gara digigit tikus itu saya berhenti dimarah saya. Mulung tiap 1 minggu saya di sana di Tabo. Pertamina situ di itu biliar saya mulung di situ kan tinggal diangkat lama umur saya ini tidak pernah begini didapat sama tetek itu ibu sekretaris BKD Bu Nirma Toko dia punya suami dapat saya di jalan dia kasih tahu sama tante Toko langsung cek saya kalau kau lapar dia bilang kopi makan di rumah. Dia bilang begitu. Kenapa kopi bodoh-bodoh dia bilang kopi memulung di situ. Saya bilang saya ikut suamiku. Kenapa kau begitu sekali kau punya otak ini bodoh sekali? Nah kau itu anak pintar. Dimarahi kayak Ibu Lis. Akhirnya dia bilang sudah kalau dia bilang kau lapar kau bilang kau pergi di rumah saja. Kalau cuma gara-gara itu akhirnya didengarlah sama ini Pak Najib ini orangnya bolehlah kategori orang Najibnya di sana juga. Karena keluarganya Pak Iksan, Ibu Wani. Om Lehri, Om tidak kenal yang BKD itu, yang anggota dewan itu.
dia itu om itu yang sebut dia kan memang dulu cuci mobilnya papa tuh tukang cuci mobil waktu di kantor. Jadi dia tahu saya tinggal, bayangkan masih bagus sih ini rawa-rawa saya tinggal. Jadi kalau mau ke kantor saya telepon Gebi, hujan ini naik air tidak bisa keluar motorku. Dia bilang sebentar pika baru kita kemari karena hujan ini bayangkan boleh tidak bisa lewat motorku bapak PC rawa yang saya tinggalin dengan kayu-kayu bulat, bukan kayu-kayu begini, kayu bulat pokoknya. Kalau ada pohon-pohon begini pinggir jalan kita tebangnya itu bikinkan dia punya pinggir-pinggirnya itu supaya bisa berdiri rumah itu waktu sudah pisah nih. sempat saya masih sama-sama dengan dia setahun di Morowali ini, tapi saya masih kerja sama dia, masih stafnya dia, maksudnya masih duduk di kantor begitu 24 jam. Nah, lama-lama berkelahi saya sama dia gara-gara dia cemburu saya baku bonceng dengan teman sekantor. Tidak boleh saya baku bonceng dengan laki-laki. Nah saya ini kan bekerja, kita lihat sendiri nih temanku siapa, bukan cuma perempuan, laki-laki, bukan cuma orang tua, anak muda juga. Dia pukul saya, berdarah-darah mulutku sampai bosku datang. Dia bilang, apa maunya kita ini pak, mau saya laporkan di kantor polisi kita kan? Kalau memang kita tidak kasih istri kita kerja, bicara bukan begitu. Terus kalau dia tidak kerja, apa yang bantu kita makan di sini? Nah cuma dia ini, nah dia punya anak itu. Kalau bapak perhatikan anak tidak masalah, ini bapak tidak perhatikan anak. Dia kerjanya apa? Dia kemarin kerjanya cetak bataku pertama. Lumayan cetaknya, cuma usaha sendiri. Saya nggak tahu lari kemana dia punya uang. Akhirnya saya kerja juga, dia cemburu, dia pukul. Lama-lama dia sudah mulai kerja, gara-gara dia sudah kerja. Akhirnya dia bilang, saya malas kerja, saya mau menjual paling ini tempat-tempat usaha. Ketemulah sama ini Om Najib ini. Om Najib bilang, kau tinggal di mana karena? Saya bilang saya tinggal di itu di bawah pohon. Saya bilang di rawa-rawa itu. Astaga, dia bilang kakak nenekmu orang begini baru kok begitu. Kasihan, dia bilang sana ada rumah itu nih, saya di sudut lapangan itu di toko iso dekatnya kantor toko iso itu pasti sudut itu rumah. Di situ saya tinggal. Jadi dia bilang untuk Om, tidak usah dia bilang kau tinggal di situ. Kau angkut semua barang-barang. Saya tidak mau dengar kau tinggal di rawa-rawa. Kakek dengan nenekmu yang kasih jadi orang kita ini di Kabupaten Morowali. Sedih banget. Dia bilang kakek nenekmu yang terpaksa sudah saya pergi nih dengan omku ini karena disuruh daripada dia bilang kau tinggal di rawa-rawa. Persoalannya ada anakku kelainan jantung kita yang kecil. Iya. Itu pertama datang di Morowali sakit terus malah saya bilang mati anakku ini kasihan. Karena dibunuh di Palu orang berada. Di Palu rumahku besar daripada di kantor. Jadi siapa tinggal di rumahnya? Adikku yang bungsu, yang memang itu juga satu yang bikin sampai saya pergi dari sana. Dia mau kuasai semua hartanya orang tua. Jadi saya datang ke Morowali 10 jari betul 10 jari. Alasannya dia, kok mau ikut suamiku? Suamimu kok pergi ke Morowali? Jadi Bunur kalau pulang ke Palu tidak ke rumah? Saya tidak ke rumah. Tidak ke rumahnya Bunur? Tidak. Saya ke rumahnya tantaku atau saya ke rumahnya nenekku. Cuman ada keluarga yang masih pro. Separah itu di? Ya. Cuman dia anak-anak itu saya kuat sekarang. Anak-anak. Kalau tidak begitu, bagaimana tuh maksudnya? Anak ini amanah loh, tidak ada dosanya mereka. Yang dosa ini kita ini yang memilih jalan yang salah dan bertemu dengan orang yang salah kan seperti itu. Jadi sudah saya pindah di situ. Sempat lagi ibu tahu saya kasih modal sama keluarga. Ini aku bikin usaha gorengan, tapi begitulah mungkin ada kecemburuan usia dan sebagainya. Karena kan saya memasak tempat penjualanku kan di sudut akses jalan trans kan. Biar malam jam 1 itu satu hari saya bisa dapat 500 buat gorengan sih. Tapi ya begitu, kalau ada orang yang sirik atau bagaimana, Allah kasih cobaan lagi saya, ya mau diapa? Akhirnya berkelahilah saya, hancur sudah usaha gorengan itu, utang ada. Saya berpikir, aduh kalau saya tidak kerja ini bagaimana? Datanglah ini yang notaris ini, kan sempat saya resign dari dia gara-gara saya pikir dengan usaha gorengan ini 500.000 per hari sudah bisa menjamin keseluruhan kehidupan kami ya. Tapi ternyata saya salah. Ada keturunan usia dan sebagainya, terus suami KDRT memukul dan sebagainya. Sudah saya katakan, saya bilang sudahlah, kalau memang sudah sampai di sini jodohnya kita, saya bisa apa? Intinya anak-anak biar ini saya bawa sama saya, mungkin lebih bagaimana toh daripada sama kita. Kalau juga kita tidak jelas, saya bilang kalaupun kesana kemari, apalagi kalau masih dunia kelam begitu, dunia hitam, nah kasihan anak-anak. Sudah dari situ dipanggil lagi saya kembali sama Gebi. Tapi Gebi ini notaris saya maksudnya. Gebi ini bilang begini sama saya, Gus.
Kak, karena dulu kau pernah bantu saya waktu di pertanahan. Dia kan makan di kantorku, dulu saya yang suruh-suruh. Kau pergi ini deh, kau jemput saya sampai kecelakaan saya, dia ngantar jemput saya motor, saya kasih biar sama dia. Dia bilang, Pak, saya kalau tidak ingat kau dulu tolong saya waktu di BPN, mungkin saya tidak bisa makan juga. Namanya anak-anak baru magang, kasihan. Ibu Lis tidak tahu apa-apa, baru keluarga juga, keluarga broken home juga kasihan. Dia bilang, Kak, kerja kau, ayo bangkit semangat. Saya bilang, mampu ke saya, sempat itu saya tolak. Sempat Ibu Lis sekolah, dia bilang mampu itu mampu. Ayo Kak, saya kasih anu kau, ayo. Dia bilang kau pergi datang ke kantor-kantor, saya kasih kau uang 300.000. Ibu Lis, belikan susu anakmu. Kalau kau tidak mampu beli susu, saya bilang, saya tidak mampu beli susu, paling cuma air gula. Air gula Ibu Lis. Sampai anakku itu kasihan, tidak pada saat ada susu saya beli, saya kasih minum susu ulang dia sudah tidak tahu minum susu seperti apa. Karena sudah terbiasa minum air gula selama 3 bulan. Cari air gula terus hampir 6 bulan lebih baru dia bisa belajar sedikit demi sedikit minum susu sampai sekarang. Itu yang jantung itu. Jadi saya bilang, ya Allah, di bulan ini mau 300.000, kau pergi jual nama aku kemana-mana, jual nama aku. Nah, dicoba nih di Wita Ponda, dari Wita Ponda balik nama. Waktu itu kan belum ada namanya si Tata, jadi seminggu jadi. Tidak ada yang namanya tikor terlalu berlebihan kayak sekarang. Tidak ada yang namanya terbengkalai di pengukuran. Akhirnya jadi di situ seminggu saja mulai dari mulut sampai sertifikat hilang. Ternyata Ibu Pri yang dulu kepala unit di sana, mulutnya ini saya sudah bilang kemarin, Ibu jangan Mbak Ember ya kalau nggak bisa buat